Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Islamic Center, di mana channel ini membahas seputaran Islam yang bersangkutan dengan Rasulullah SAW. Semoga yang mengikuti dan mengklik tombol subscribe diberikan keberkahan dan kesehatan serta rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di video kali ini kita akan membahas kisah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Al-Barra bin Malik Al-Ansori. Selamat menonton. Dia adalah saudara Anas bin Malik, namanya Al-Barra bin Malik. Dia adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang juga pahlawan perang. Walau bertubuh kerempet dan berkulit legam, namun ia mampu menewaskan ratusan orang musyrik dalam perang tanding 1 lawan 1. Dalam perang Yamamah, perang melawan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Al-Barra bin Malik menunjukkan kepahlawanannya ketika panglima perang Khalid bin Walid melihat pertempuran kian berkobar. Dia berpaling kepada Al-Barra seraya berseru, "Wahai Al-Barra, kerahkan kaum Ansor." Saat itu juga Al-Barra berteriak memanggil kaumnya, "Wahai kaum Ansor, kalian jangan berpikir kembali ke Madinah. Tidak ada lagi Madinah setelah hari ini. Ingatlah Allah, ingatlah surga." Setelah berkata demikian, dia maju mendesak kaum musyrikin, diikuti prajurit Ansor. Pada wajahnya berkelabat menebas musuh Allah yang datang mendekat. Melihat prajurit berguguran, Musailamah dan kawan-kawannya kecut dan gentar. Mereka lari tunggal langgang dan berlindung di sebuah benteng yang terkenal dalam sejarah dengan nama Kebun Maut. Kebun Maut adalah benteng terakhir bagi Musailamah dan pasukannya. Pagarnya tinggi dan kokoh. Sang pendusta dan pengikutnya mengunci gerbang benteng rapat-rapat dari dalam. Dari puncak benteng, mereka menghujani kaum muslimin yang mencoba masuk dengan panah. Menghadapi keadaan yang demikian, kaum muslimin sempat kebingungan. Dalam benak Al-Barra muncul ide. Ia pun berteriak, "Angkat tubuhku dengan galah dan lindungi dengan perisai dari panah-panah musuh. Lalu lemparkan aku ke dalam benteng musuh. Biarkan aku syahid untuk membukakan pintu agar kalian bisa menerobos masuk." Dalam sekejap tubuh kerempet Al-Barra telah dilemparkan ke dalam benteng. Begitu mendarat di benteng bagian dalam, ia langsung membuka pintu gerbang dan kaum muslimin pun membanjir menerobos masuk. Pedang mereka berkelabat menyambar tubuh dan kepala musuh. Lebih dari 20.000 orang murtad tewas, termasuk pimpinan mereka Musailamah Al-Kadzdzab. Jasa Al-Barra begitu besar, lebih dari sebulan lamanya ia terpaksa dirawat akibat luka-luka yang dideritanya. Akhirnya ia sembuh kembali. Sebenarnya Al-Barra bin Malik sangat merindukan mati syahid. Ia kecewa karena gagal memperolehnya di Kebun Maut. Sejak itu ia selalu menceburkan diri ke kancah peperangan. Ia sangat rindu bertemu Rasulullah SAW. Tatkala perang Tustar melawan Persia berlangsung, Al-Barra bin Malik tidak mau ketinggalan. Kala itu, pasukan musuh terdesak dan berlindung di sebuah benteng kokoh dan kuat. Temboknya tinggi besar. Kaum muslimin mengepung benteng tersebut dengan ketat. Dalam keadaan demikian, pasukan Persia menggunakan berbagai cara untuk menaklukkan kaum muslimin. Mereka menggunakan pengait yang diikatkan ke ujung rantai besi yang dipanaskan. Rantai tersebut mereka lemparkan kepada pasukan muslimin sehingga sebagian dari mereka tersambar pengait panas itu. Banyak pasukan Islam yang tersambar pengait, di antaranya adalah Anas bin Malik, saudara Al-Barra bin Malik. Selama beberapa saat, Anas tidak mampu melepaskan diri dari besi panas yang mengaitnya. Melihat hal itu, Al-Barra bin Malik segera melompat ke dinding benteng dan melepaskan pengait dari tubuh saudaranya. Tangan Al-Barra bin Malik melepuh dan terbakar karena memegang pengait yang panas membara. Namun ia tak mempedulikannya. Yang penting baginya adalah keselamatan saudaranya. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan Anas walaupun kedua telapak tangannya lepas. Daging kedua lengannya meleleh dan hanya tinggal kerangka. Sungguh sebuah pengorbanan yang luar biasa. Dalam perang Tustar ini juga, Al-Barra bin Malik memohon kepada Allah agar gugur sebagai syahid. Doanya dikabulkan. Ia pun gugur sebagai syahid dengan wajah tersenyum bahagia. Demikianlah kisah dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Al-Barra bin Malik Al-Ansori. Semoga video tadi dapat memberikan pembelajaran dan jangan lupa like, comment, share hal apa yang dapat diambil dari video pembahasan seputaran sahabat Rasulullah SAW yang bernama Al-Barra bin Malik Al-Ansori. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar dapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.